Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustriadi Suwijaya, NIM L1A1180020. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Metode Penelitian Budidaya Hutan yang berjudul Uji Lanjut Faktorial. Baiklah, langsung saja. Uji lanjut faktorial bertujuan untuk menguji perbedaan antar perlakuan dari hasil penelitian, kecuali jika penelitian hanya memiliki dua taraf, perlakuan tidak perlu diuji lanjut. Artinya, jika perlakuan yang diberikan lebih dari dua taraf atau 3, 4, dan seterusnya, itu perlu dilakukan uji lanjut, karena uji lanjut bertujuan untuk menguji perbedaan antar perlakuan, maka sering juga disebut dengan istilah pembandingan ganda. Salah satu uji lanjut yang bisa dilakukan yaitu uji polinomial ortogonal. Polinomial ortogonal adalah metode untuk mengetahui hubungan fungsional antara respon dan taraf perlakuan kuantitatif. Bisa lihat dari tabel bawah ini, yaitu jika perlakuannya 3, order polinominalnya linear dan kuadratik, dan ini lambda jika linear 1, kuadratik dan 3, dan seterusnya. Apabila perlakuannya 4, order polinominalnya linear, kuadratik, kubik. Apabila perlakuannya 5, yaitu polinomialnya linear, kuadratik, kubik, dan kuadrik, dengan lambda sebagai berikut, dan taraf 1, taraf 2, taraf 3, taraf 4, dan taraf 5-nya. Selanjutnya ini merupakan tabel data hasil gabah 6 varietas padi yang ditanam disebar langsung dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan petak berjalur dengan 3 kali ulangan. Tabel ini merupakan taraf nitrogen kilo per hektar. Yang pertama, yang satu yaitu 0 nitrogen kilo per hektar. Yang kedua, N2 yaitu 60 kg nitrogen per hektar, dan yang kedua itu N2 itu 60 kg nitrogen per hektar. Kemudian yang ketiga 120 nitrogen per hektar, dan terjadi 3 kali pengulangan di mana varietas ada 6, yaitu varietas 1 yaitu IR8, varietas 2 IR127 80 P2, dan di varietas 3 IR305 12 yaitu P3, yang varietas 4 yaitu IR402 05, varietas yang kelima IR665 58, kemudian dan varietas yang terakhir yaitu peta. Nah, selanjutnya pada tabel 2 yaitu jumlah hasil ulangan dikali varietas, dihitung dari data tabel 1 yang tabel sebelumnya. Itu adalah sebagai berikut. Dan dari varietas 1 terjadi 3 kali pengulangan, dan ini merupakan jumlah varietas A. Kemudian dari ulangan dan seterusnya begitu, varietas kedua, 3, keempat, kelima, dan keenam. Ini adalah jumlah varietasnya. Kemudian dari ulangan 1 dijumlahkan dengan menjadi jumlah ulangan, yaitu berikut, dan ulangan kedua dan ketiga. Kemudian didapat jumlah umum atau G, yaitu dijumlahkan dari jumlah varietas A, yaitu dengan nilai sebagai berikut. Nah, kemudian tabel 3 itu jumlah hasil ulangan dikali nitrogen, dihitung dari data tabel 1, yaitu tabel yang sebelumnya, yaitu N1, N2, dan N3 rapat
3 kali pengulangan. Ini hasilnya, kemudian dijumlahkan dan hasil jumlah nitrogen atau B adalah sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah pertama, susunlah suatu gugus kontras ortogonal bersama untuk satu faktor. Misalkan faktor A sebagai faktor utama sehubungan dengan tujuan percobaan. Gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan derajat bebas atau DB tunggal maupun ganda atau gabungan keduanya. Untuk memperkecil kesalahan pengertian, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal bersama. Seperti tabel berikut, yaitu kadar nitrogen 0, 60 dan 120. Itu linear A1, sedangkan kuadratik A2 itu dengan nilai berikut min 1, 0, plus 1, dan kuadratik plus 1, min 2, dan plus 1. Selanjutnya langkah kedua yaitu hitunglah JK untuk setiap kontras yang disusun dalam langkah yang pertama tadi. Berdasarkan total A dari seluruh taraf faktor B. Untuk contoh soal ini, JK terjumlah kuadrat untuk setiap kontras dari dua kontras derajat bebas tunggal itu menurut cara yang diuraikan dalam bagian berikut. JK A1 atau linear sama dengan JK NL sama dengan min 1 dikali N2 ditambah dengan 0 dikali N2 tambah 1 dikali N2 kuadrat per R dikali A buka kurung min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian JK A2 atau kuadratik sama dengan JK NQ sama dengan kurung 1 dikali N2 ditambah min 2 dikali N2 ditambah 1 dikali N2, kemudian dikuadratkan semuanya per R dikali A kurung 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian apabila JK NL hitung langsung, kemudian JK NQ dapat dengan mudah diperoleh dari JK NQ sama dengan JK nitrogen dikurang dengan JK NL. Selanjutnya dengan memasukkan nilai total nitrogen dari tabel 3, nilai kedua JK dari kontras pertama dapat dihitung sebagai berikut. JK A1 sama dengan JK NL sama dengan kita masukkan rumusnya tadi dan dapat hasil sebagai berikut. Kemudian JK dari kontras yang kedua dapat dihitung langsung sebagai berikut. JK A2 sama dengan JK NQ sama dengan kita masukkan rumus yang telah jelaskan sebelumnya. Setelah itu dapat hasil sebagai berikut, atau bisa dihitung juga melalui pengurangan sebagai berikut, yaitu JK A2 sama dengan JK NQ sama dengan JK nitrogen dikurang JK NL yang kita cari pertama tadi, kemudian JK nitrogen sebagai berikut untuk masukkan JK NL dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian langkah ketiga yaitu mengikuti cara pada langkah kedua. Hitunglah JK untuk setiap kontras yang disusun pada langkah pertama, tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf faktor B, menggantikan total A dari seluruh taraf faktor B yang digunakan pada langkah kedua. Dengan catatan untuk setiap kontras banyaknya JK yang dihitung sama dengan B, yaitu taraf dari faktor B. Untuk contoh soal ini terdapat 6 JK untuk komponen linear JK nitrogen JKN dan 6 JK untuk komponen JK kuadratik NQ. Dengan setiap JK sesuai dengan keenam varietas. Misalnya JKN dan JKNQ untuk varietas 1 dihitung sebagai berikut. Kemudian JKNL itu rumus yang tadi kita masukkan nilainya, kemudian dapat hasil sebagai berikut. Dan
hasilnya sebagai berikut. Dan JKNQ dengan rumus yang telah kita jelaskan tadi, kemudian kita masukkan, kemudian dan dapat hasilnya sebagai berikut. Kemudian langkah keempat yaitu hitunglah jumlah komponen JK A dikali B sesuai dengan gugus kontras ortogonal bersama yang susun untuk faktor A dalam langkah pertama. Berikut adalah rumusnya, yaitu JK AI dikali B sama dengan sigma B Haji sama dengan 1 kali JK AI dikali buka kurung JK AI tutup kurung J kurang dengan JK AI. Sedangkan JKAI dikali B adalah komponen KI dari JKA dikali B. JKA adalah komponen KI dari JK peta utama seperti itu dalam langkah kedua. Buka kurung JKAI untuk kurung J adalah JK untuk kontras AI pada faktor B. Taraf KJ sama taraf KJ seperti dihitung dalam langkah 3, dan B banyaknya faktor B, dan B banyaknya taraf faktor B. Contoh soal ini, kedua komponen JKN dikali P hitung sebagai berikut dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya dengan memasukkan nilai-nilai yang diperoleh pada langkah 2 dan 3 ke dalam kedua persamaan sebelumnya, diperoleh nilai sebagai berikut, yaitu ini merupakan total perlakuan, ini ada jumlah kuadratnya. Ini adalah total perlakuan dan ini adalah jumlah kuadratnya, yaitu linear dan kuadratik. Karena perlakuan ada yaitu N1, N2 dan N3 terhadap 6 varietas. Selanjutnya kita mencari JKNL dikali P. Kita bisa menggunakan rumus pada langkah keempat. Kalau kita masukkan data-datanya dan mendapat hasil sebagai berikut. Dengan catatan bahwa JKNQ dikali P dapat juga dihitung dengan pengurangan JKNQ dikali P sama dengan JKN dikali P dikurang JKNL dikali P. Sedangkan JKN dikali P adalah JK interaksi yang dihitung dalam sidik ragam, sehingga JKNQ dikali P sama dengan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu masukkan semua nilai JK yang dihitung pada langkah 2 sampai ke 4 dalam sidik ragam asalnya. Kemudian ini adalah tabel 6 sidik ragam dengan pemilihan JK utama dan interaksinya, yaitu meliputi sumber keberagaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Dengan sumber keberagamannya itu ulangan, varietas, galat A, dan nitrogen atau N, kemudian linear NL, kemudian kuadratik atau NQ, dan galat B, dan N kali P, NL dikali P, dan NQ dikali P, dan galat C serta umum. Kemudian langkah ke-6 yaitu lakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang multiple. Contoh soal ini, respon nitrogen dari berbagai varietas dapat dengan mudah dipelajari dengan menyajikan dalam bentuk grafik respon seperti terlihat pada gambar 1. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa sebagai berikut. Ini merupakan hasil gabah ton per hektar itu pada ini pada taraf nitrogen 0, 60 dan 120. Pada varietas 6 tertinggi pada nitrogen 60 kg per hektar dengan kurang lebih 3 ton per hektar, dan seterusnya. Dan varietas dari data berikut dapat disimpulkan bahwa dengan nitrogen 120 kg per hektar
merupakan perakuan tertinggi dengan untuk menghasilkan gabah ton per hektar, baik itu varietas 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan varietas 6 tertinggi pada taraf 60 kg nitrogen per hektar untuk menghasilkan gabah. Selanjutnya itu langkah 7, yaitu tuangkan pengamatan visual. Dalam langkah 6, dengan membagi JK interaksi dalam komponen yang tepat. Untuk contoh soal ini, JK NL dikali P lebih lanjut dapat dibagi ke dalam 4 komponen berikut, yaitu komponen pengetasan, yaitu NL dikali P6. Atau contohnya yang pertama yaitu NL dikali P6 versus lainnya. Itu kita jawab bahasa 1. Pertanyaan 7, apakah respon linear P berbeda dengan varietas yang lain, dan sebagainya. Nah, kemudian ini merupakan tabel pemilihan tambahan dari JKNL dikali P dalam tabel 5 untuk mendukung pengamatan visual dalam gambar 1. Itu sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel berikut bisa diperoleh kesimpulan dari pertanyaan pada langkah ke-6, yaitu komponen 1 perbeda nyata, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara respon linear varietas P6 dan rata respon kelima varietas lainnya. Selanjutnya kemudian kedua berbeda nyata, menunjukkan bahwa di antara kelima varietas terdapat perbedaan antara rata respon linear P2 dan P6 dengan P1, P3, dan P4. Kemudian komponen 3 dan keempat keduanya tidak berbeda nyata, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam respon linear antara P2, P5, dan di antara P1, P3, dan P4. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.